sekitar 45 ke atas itu bahwa itu profesi petani itu gak ada lagi. Itu ada penelitian mengatakan seperti itu. Jadi petani di Indonesia ini memang tidak sendiri-sendiri individu gitu kan, karena kalau individu itu bisa dimanipulasi terkait dengan harga-harganya. Orang Indonesia ini kan nggak takut mati, takut lapar ya. Takut lapar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cangkir Opini episode ke-8. Saya sekarang bersama dengan Mas Haris. Beliau kamu dari mana ya? Saya dari perkenalkan dulu deh. Ya. Perkenalkan, saya Harisudin dari Lamongan asalnya. Sekarang sebagai founder Harvest Day Farm, suatu platform yang menjelaskan terkait dengan pertanian gitu. Itu platform yang menarik ya, apalagi di kalangan anak muda itu kan sangat jarang profesi sebagai petani itu diidam-idamkan. Padahal kan udah banyak tuh yang Presiden Jokowi aja minta kalangan milenial jadi petani. Ya benar. Cuma bayangan orang kan jadi petani itu kan nyangkul, ya, nanam sawah, nanam padi, terus berkebun, naburi pupuk, ya kan gitu. Nah, ya. Kira-kira pertanian milenial itu kayak gimana kalau di Ade Farm? Siapa tahu ada program gitu program sendiri yang bisa membuat profesi ini jadi menarik bagi anak muda. Ya memang benar ya kata tadi Mas Alim itu menjelaskan bahwa kemarin Presiden Jokowi itu minta ada sekitar 2,5 juta petani milenial begitu Mas. Nah kalau kita mengacu kepada data, sekarang Indonesia ini memiliki 35 juta petani di seluruh Indonesia. Tapi yang petani milenial atau di bawah umur 30 tahun cuma 8%. Jadi sekitar 8% dari 35 juta, sekitar 3.500-an gitu lah. Ya, itu gitu. Punya lahan apa enggak tuh? Nah itu memang punya lahan di situ. Kan petani sama buruh tani kan beda gitu ya. Iya. Nah untuk petani milenial sendiri ini yang mana memang untuk mindset orang-orang mengatakan petani ini ya tadi menyangkul, menaburi pupuk, nanam dan sebagainya begitu ya. Memang itu hal dasar dari petani gitu. Namun kalau kita mengacu kepada suatu teknologi dan lain sebagainya, kemudian sekarang di era 4.0 itu petani milenial itu bisa mengakomodir, salah satunya mengakomodir dari petani-petani, kemudian bisa membuat suatu inovasi sendiri gitu, sehingga petani milenial ini bukan terkesannya kuno gitu kan, tapi lebih modern. Contohnya seperti buat hidroponik, aquaponik gitu. Jadi bisa bertani di mana-mana ya? Ya, bisa bertani di mana-mana tanpa mengenal lahannya itu gersang atau dan lain sebagainya gitu. Nah, kamu ini kan di Ade Farm. Ya, HD Farm. HD ya, HD, bukan Ade. Ya HD. HD Farm itu kepanjangannya apa itu? Harvest Day Farm. Harvest the Farm. Iya. Nah, ini kan kita belum tahu nih Harvest the Farm itu apa. Nah, mungkin Mas Haris yang saudaranya Udin, 1000 Udin sedunia itu bisa menjelaskan Harvest the Farm itu apa, terus kenapa kok dinamakan Harvest the Farm, terus siapa saja yang terlibat. Ya. Nah, mungkin itu menarik untuk disampaikan ke teman-teman atau netizen Cangkir Opini lah. Ya, siap. Ya untuk netizen Cangkir Opini begitu ya. Jadi Harvest Day Farm itu kan kita HD Farm gitu Mas ya. HD Farm itu bukan Harisudin gitu kan, karena mas saya juga Harisudin gitu. Nah, tapi Harvest Day Farm tahu aja. Enggak, tapi banyak yang mengira seperti itu. Nah, tapi Harvest Day Farm ini Harvest Day gitu kan. Kita mengacu pada itu kan bahasa Inggris gitu, artinya hari panen. Nah, di sini memang saya mempunyai suatu misi begitu Mas. Mempunyai suatu visi terkait dengan Harvest Day Farm ini, yaitu memanen setiap hari tentang komoditas pertanian gitu kan. Karena salah satu latar belakang berdirinya itu di Indonesia ini ketika memasuki musim panen itu harganya akan turun gitu kan, supply terlalu tinggi, demand rendah sehingga harganya anjlok. Nah, atau itu kayak panen beras itu loh, panen padi itu kan sama saja itu kan, impor. Kayak gitu, bener-bener. Nah kemudian yang Harvest Day Farm itu salah satunya yang pertama itu terkait dengan komoditas yang panen setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu kita di platformnya itu memposting Instagram setiap hari gitu kan Mas. Jadi kita manen pahala lah ibaratkan gitu. Itu kan berkepanjangan mengedukasi masyarakat agar lebih semangat untuk bertani, untuk mengedukasi terkait dengan informasi-informasi pertanian gitu. Nah muncullah Harvest Day Farm. Nah Harvest Day Farm ini sudah lebih dari 1 tahun ya, dari 2020. Sudah 16.000 follower ya. Ya. Luar biasa memang. Ya 16.000 follower Cangkir itu. ini masih berapa? 800 kalah Cangkir ini. Ya nanti lebih inilah. Soalnya ini memang kan waktu itu kita berdirinya waktu work from home. Nah itu kan pertanyaan sangat digencar-gencarkan. Ya. Jadi masuk gitu. Ada apa ya?
apa yang punya teman-teman itu? Aquaponik. Ya, Ah, yang aquaponik. begitu-begitu ya yang lagi viral. Iya, yang lagi Cuma viral juga. viralnya bentar aja. Kenapa itu? Ya itu kan memang apa namanya momentual juga sih Mas, karena nggak dimaksimalkan dengan kontinuitas gitu, sehingga ya cuma sebentar saja. Tapi kalau kita melihat bahwa memang orang yang di bidang itu ya memang berkelanjutan gitu kan terkait dengan hal itu. Oh ya tadi Mas Salim tanya berapa orang gitu ya di Harvest Devam ya? Iya, berapa? Siapa aja terbuat? Kamu sendiri apa ada orang di balik layar? Sebenarnya berdua Mas. Dari awal sampai sekarang itu berdua. Siapa aja? Yang Ya. yang kedua itu siapa itu? Yang kedua itu ini pas pasangan saya Oh, gitu kan. pasangan. Ternyata Mas Haris sudah punya pasangan. Ya kan kita harus support sistem gitu kan. Ah, ya betul. Jadi pasangannya yang dijual Mas Haris ya ale kemana? Loh enggak, Oh, enggak. bukan dijual itu. Support sistem membangun sama-sama Ah. itu. Nah, motivasi yang kamu harapin di Harvest the Farm, Ade Ya Harvest Devam. Harvest the Farm ini apa ke depan? Ya. Jadi Jadi untuk kalangan milenial nih. benar-benar. Jadi gini Mas. Ya, terkait dengan data tadi awal ya yang 35 juta petani, kemudian cuma 8%. Nah, saya berharap adanya Harvest Devam ini bisa meningkatkan 8% menjadi 50% gitu kan. Dengan cara iya. apa? Dengan cara mengedukasi, dengan cara membuat pelatihan gitu kan. Karena kita membuat suatu program-program juga kan terkait dengan ada pelatihan pertanian organik, pertanian hidroponik gitu. Tapi kan harus ada lahan juga dong. Ya, Sekarang kan lahan pertanian ini kan makin berkurang. Alih fungsi lahan itu kan sangat luar biasa ya. Ya, benar. Besar-besaran, muncul properti, terus yang tanah hijau terus berubah jadi tanah kuning. kos-kosan gitu. Kos-kosan. Ternyata nggak nanam padi tapi nanam bangunan. Nah, Nah, itu benar. gimana kamu melawan Realitasnya ya Ah. itu ya. Ya memang kalau hal itu sudah jadi rahasia umum lagi ya bahwa memang ada suatu kontradiksi yang mana pemerintah menginginkan bahwa petani ini harus banyak 2,5 juta petani tapi lahannya untuk alih fungsi lahan pun itu digenjar-genjarkan begitu kan di sekitar kita Ya, juga betul. banyak gitu. Nah, ini kan problem ya. Ya problemnya itu. Ironi sama lah misalnya kayak kita merekrut banyak guru tiap tahun hampir 1.000 lebih tapi sekolahnya banyak yang mati. Nah ya Nah, benar. sama juga kan posisinya. Jadi gimana caranya? Apakah Caranya. kalau mengedukasi saya kira nggak cukup ya. Ya, ya memang harus ada actionnya gitu kan ya. Nah untuk mengatasi hal itu memang kalau kita membicarakan terkait dengan lahan tadi ya, lahan itu ya gimana kita mau merubah bangunan kemudian jadi sawalayan susah gitu karena memang kandungannya itu sudah tercemar dan lain sebagainya gitu. Namun di lain sisi di situ kita memang harus melakukan suatu inovasi lah gitu. Yang pertama memang kita bisa merubah, kalau kita bisa merubah regulasi, kita memang harus merubahnya itu kan biar Ya. kuat. Tapi yang sekarang kan kita belum ada power dan lain sebagainya gitu. Sehingga harus dilakukan suatu inovasi yang pertama terkait dengan bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan lahan yang terbatas untuk menjadi maksimal gitu untuk apa namanya kebutuhannya gitu. Salah satunya ya dengan melakukan hidroponik ataupun vertical garden gitu kan. Vertical garden gimana itu? Ya, vertical garden itu memang kita menanam di tembok gitu ya. Oh. Jadi tembok dikasih penghijauan itu bisa ditanam sawi, kangkung Ya dan sebagainya. daripada tumbuh lumun kan. Nah, ya bener. Iya. Kan estetik juga itu, Mas. Iya betul. Ah ini menarik ini soal pertanian. Tapi kita kan otomatis kebijakan yang akan jadi tantangan ya. Iya. Kebijakan pemerintah yang tidak diawasi secara ketat akhirnya menyebabkan lahan-lahan kita itu dialihfungsikan. Fungsikan, ya bener. Akhirnya salah satu solusi mungkin yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu membuka lahan baru. Nah, menurutmu ini solusi yang betul-betul solutif apa solusi yang ya karena terpaksa harus melakukan itu? Ya. Itu terkait dengan food estate gitu ya. Ah ya betul. Ya, yang food estate di Kalimantan Tengah itu memang gini, kalau kita membicarakan terkait dengan hal itu, kenapa kok ada food estate di situ kan? Dari mereka kan, dari pemerintah kan menganggapnya bahwa kita kekurangan beras gitu kan, kekurangan beras sehingga harus membuat suatu lahan yang baru untuk ditanam padi kemudian dipanen. Tapi ujung-ujungnya kemarin mau impor juga gitu. Iya. Nah. Kemarin rame kan impor itu. Impor 10 juta Panen ton raya tapi impor. Ya. Nah, tapi kita juga harus mengetahui di dalam geografi di situ, di tanahnya Kalimantan Tengah itu apakah memang cocok gitu kan? Apakah memang cocok ditanami dengan tanaman padi itu? Karena di situ kan
ini lahan gambut gitu. Iya, Jadi sangat hutan ya. ya hutan, dan juga merubah hutan menjadi tanah pertanian itu juga sangat dikhawatirkan terkait dengan ekologinya gitu kan. Nanti bisa merusak ekologi dan juga ekosistem yang ada di situ. Nah, lagi-lagi kita di Indonesia memang sudah terdoktrin dari dulu, yaitu kita harus memakan nasi. Kalau nggak makan nasi nggak makan gitu Ya. kan. Padahal setiap daerah itu sebenarnya memiliki makanan pokok sendiri-sendiri. Iya, ada yang jagung, Ada yang jagung, ada yang sagu, gitu kan. Papua misalnya, Iya. daerah Indonesia Timur sagu. Tempat saya apa ya? Ya sagu juga kayaknya. Sagu ada juga. Nah, itu menjadi suatu persoalan bahwa Indonesia memang harus mengeneralisasikan semua itu padi sehingga munculnya food estate. Padahal itu bukan persoalannya, gitu kan. Berarti agak-agak nggak solutif ya. Ya, belum terlalu solutif Tapi menurut ada saya. penelitian nggak soal tanah yang ada di Kalimantan itu nggak cocok ditanami padi? Belum ada ya? Nah, untuk penelitiannya ya, terkait dengan penelitiannya itu kadang gini Mas. Ada beberapa historis gitu bahwa tanah di Kalimantan kemudian dibuka menjadi padi itu cuma beberapa beberapa panen saja, setelah itu terbengkalai. Nah, itu kan yang jadi persoalan. Iya, betul. Jadilah hutan yang sudah bertahun-tahun dialihfungsikan menjadi padi, terus kemudian nanti padinya selesai beberapa musim tanam, kemudian terbengkalai. Itu kan jadi persoalan. Iya, banyak di tempat saya itu banyak itu. Yang awalnya sawah terus tiba-tiba jadi lapangan bola. Nah, Karena airnya nggak cukup kan? iya bener. Bisa jadi karena airnya nggak Nggak cukup, unsur haranya juga itu nggak ada gitu kan. langsung habis. Iya, langsung habis. Ketika 2-3 kali ditanami. Nah, itu yang jadi persoalannya Mas. Adefam mungkin bisa jadi solusi ya. Ya, nanti solusinya itu untuk Ya, memberikan harus- suatu ini. Memang melakukan suatu edukasi dan juga inovasi di situ. Iya, apalagi kita bicara soal petani milenial ya, atau mungkin ke depan profesi petani itu enggak menjadi profesi yang diidam-idamkan, karena kalau kita lihat penelitian anak-anak muda sekarang atau khususnya generasi Z itu setelah milenial ya, itu hobi mereka itu bukan pada wilayah pertanian, malah style gaya hidup, Iya, terus sukanya seneng nongkrong. Kan nggak ada petani yang nongkrong gitu kan. Petani nongkrong, sawahnya terbengkalai. Nah, ini mungkin ada, kalau soal edukasi mungkin kita tahu lah, HD Farm sudah melakukan edukasi sedemikian rupa supaya menjadi generasi muda ini menjadi tertarik. Tapi selain edukasi, kemudian solusi yang kita tawarkan, kamu punya harapan apa dengan Untuk petani HD Farm, atau dengan pertanian yang ada di Indonesia inilah? Oke, terkait dengan tadi ya, pertanian di Indonesia kaum milenial itu, bahkan kemarin ada penelitian tahun 2000 bukan 45 berapa ya, tahun 2004 sekitar 45 ke atas itu bahwa itu profesi petani itu gak ada lagi. Itu ada penelitian mengatakan seperti itu ya, karena memang beberapa Diprediksi faktor ya, diprediksi. Nah, itu ada yang memprediksi seperti itu karena beberapa faktor yang sekarang itu terjadi gitu kan, karena tadi benar kata Mas Alim gitu. Tapi harapan saya memang kita adalah negara agraris gitu kan, kita banyak sekali terkait dengan sumber daya alamnya itu kan. Kalau dalam penelitian itu sekarang itu sekitar 7 juta hektar yang ada di Indonesia untuk lahan tanam itu. 7 juta hektar ya. Ya, 7 juta hektar itu. Ya, Itu masih lumayan besar lah ya. ya makanya itu kan kita juga harus bisa memaksimalkan itu. Kalau kita membicarakan terkait dengan seperti di Korea Selatan gitu kan Mas ya. Ya, Korea Selatan menarik sekali pertaniannya gitu kan, bukan cuma K-popnya. Iya. Jadi di sana itu pemuda-pemuda itu sangat menginginkan profesi petani karena penghasilannya bisa mencapai 400 miliar satu tahun. Ya, itu di Korea. Itu. Mungkin di Indonesia Indonesia. nggak tertarik karena begitu. Karena penghasilan petani itu bukan petani yang menentukan. Padahal dia yang nanam, dia yang menjual apa segala macam. Tapi ada orang lain yang benar itu. ya. Oleh karena itu kita memang harus melakukan suatu koordinasi, suatu mengorganisir gitu kan. Nah, harapan saya itu gitu. Jadi petani di Indonesia ini memang tidak sendiri-sendiri individu gitu kan, karena kalau individu itu bisa dimanipulasi terkait dengan harganya gitu. Tapi kalau kita melakukan suatu pengakomodiran itu bisa kita dari hulu sampai hilir gitu. Apalagi rantai Distribusinya itu kan panjang ya. Makanya mungkin di petani belinya 5.000 tapi dijual 12.000. 12.000 ya. Nah, itu Nggak- kan dan ini nggak sesuai, kan? antara kos sama marginnya kan rendah sekali itu kan. Iya, Marginnya rendah sekali dari petani. Itu Nah, yang ini membuat jadi- gak tertarik gitu. Iya, karena
saya misalnya yang hidup di lingkungan petani waktu kecil, keluarga saya kan kebanyakan petani. Om saya dari ibu itu 100% itu petani. Terus keluarga saya dari bapak pun begitu. Tapi anak-anaknya nggak ada yang tertarik jadi petani, meskipun dia tinggal di daerah itu. Ya lebih mentingin ya nongkrong, terus main Mobile Legend misalnya, karena sekarang zamannya itu ya. Terus untuk ngurus sawah itu nggak terlalu tertarik. Ini mungkin yang mengakibatkan petani kita semakin kurang ya. Di samping ya lahannya juga masih diusahakan untuk tetap ditambah. Ya, ini nyambung juga nih sama soal kebijakan. Yang pertama ini soal kebijakan ketahanan pangan ya. Kita ini kan di masa awal-awal pandemi, ingat ya. Pandemi itu kita merasa bahwa dengan adanya pandemi kita nggak bisa makan, atau kondisi pangan kita nggak stabil. Nah, itu gimana tuh? Apakah betul nanti pangan kita nggak stabil setelah baik di pandemi atau setelah pandemi, atau masih stabil-stabil aja, biasa aja, nggak usah terlalu dipikir. Jadi terkait dengan itu, waktu memang pandemi itu kan ada PSBB itu ya, sehingga distribusinya itu terhambat di situ kan. Distribusinya terhambat dan juga kita mengalami resesi keuangan. Waktu betul. Di kuartal ketiga itu kan 5,32% itu. Sehingga daya serap atau daya beli masyarakat itu rendah. Nah, ketika daya serap masyarakat ini rendah, maka otomatis petani di tingkat komoditasnya itu juga sedikit sekali terserapnya. Contohnya seperti restoran tutup, terus kemudian mal juga tutup. Padahal petani kan bukan cuma ke masyarakat, ke rumah tangga kan, tapi ke restoran, ke mal dan sebagainya tutup, sehingga itu ya mengakibatkan dari proses ketahanan pangannya di tingkat petaninya ini, sehingga petaninya ini kadang dia itu males untuk melanjutkan profesi petaninya. Nah, waktu awal itu ada di Malang, di sekitar Wagir gitu nggak salah itu. Dia kan membuang-buang sayurannya karena harganya terlalu rendah. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya itu. Nah, itu kan jadi satu kan persoalan. Sawi yang dibuang-buang itu, buang ke sungai. Buang ke sungai terus kemudian dibagi-bagikan. Dibagikan. Kemarin juga ada baru itu dibakar cabai di Jawa Tengah. Nah, itu kenapa itu? Itu karena harganya anjlok juga. Oh iya, kemarin saya beli cabai itu 1 kilo itu berapa ya? Sampai 12.000 berapa? Iya, makanya itu. Itu harga kosnya itu lebih tinggi daripada omsetnya gitu kan. Iya, padahal awal-awal kalau lebaran itu kan mahal banget cabai itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikir ya. Atau mungkin ada saran untuk para petani, terus pemangku kebijakan soal bagaimana kita mengelola pertanian supaya ini selain diminati juga memiliki daya ekonomi yang kuat. Nah, untuk terkait dengan ini, mungkin kita bicara terkait dengan pertanian itu belajar dari negara tetangga kita ya itu. Tadi saya bicara terkait Korea ya. Sekarang mungkin di Jepang gitu kan. Soal kamu pernah ke Korea ya? Iya, saya ke Korea. Jepang. Nah, gimana? Jadi dari hal itu, untuk mengatasi persoalan harga, itu pemerintah itu memberikan suatu seperti standar operasionalnya. Untuk harga ini segini, untuk harga ini segini, sehingga tidak dimainkan sama tengkulak gitu kan. Dan kalau di Jepang itu yang membeli itu dari negara. Adapun swasta itu ingin membeli itu lebih tinggi sedikit dari negara gitu kan. Sehingga itu bisa terkontrol. Kalau sekarang kan swasta yang banyak sekali mainnya, tengkulak main sini main sana. Nah, itu jadi kalau dibuat seperti itu memang untuk terkait dengan harganya tidak terlalu mengintimidasi petani gitu kan. Masyarakat juga enak untuk membelinya, petaninya pun dapat untung gitu. Sehingga kedua belah pihak ini mendapatkan keuntungan. Karena sekarang persoalannya kan gini, petani pengen harga tinggi, masyarakat pengen harga rendah untuk membelinya. Iya, karena akhirnya nggak sinkron kan. Nggak sinkron, makanya kepentingan petaninya apa, masyarakatnya apa. Iya. Tapi yang selalu menang itu ya tengkulaknya ya. Bahkan Bulog yang punya negara pun nggak bisa berbuat banyak ya. Nah itu tadi soal harga ya. Ini harganya penting ini untuk pemerintah, mungkin pemangku kebijakan untuk bagaimana mengendalikan harga. Terus ini yang mungkin terakhir ya, karena sudah diingatkan waktu. Ada nggak kira-kira yang bisa dilakukan oleh HD Farm ke depan supaya tidak hanya menarik peminat ya, tapi mungkin membuka lapangan kerja atau
bisa jadi membuka lahan baru kan lumayan, misalnya 16.000 follower itu yang mengikuti Iya, HD iya. Farm itu jadi petani kan lumayan. Iya, Maksudnya memang. punya impact yang luar Besar, biasa untuk ya, masyarakat. Nah, gimana caranya? Ya memang ini untuk hal itu sudah beberapa bulan ke depan akan dilakukan sama HD Farm gitu kan. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan tadi ya, untuk meningkatkan petani, karena memang salah satunya itu ada banyak mengatakan bahwa tidak memiliki masa depan, kemudian Ya. miskin dan juga sebagainya. Itu kan jadi suatu persoalan sehingga pemuda itu jarang sekali menyukai profesi petani gitu. Nah, itu yang pertama tadi mengenai harga gitu kan. Yang kedua mengenai terkait dengan momentual. Jadi gini Mas, untuk petani itu biasanya harus kita itu melihat bahwa kedepannya itu ada momentual apa gitu kan. Contohnya seperti tahun baru pada bulan Januari itu kan banyak orang yang mau makan jagung kan. Sehingga 3 bulan sebelum itu kita harus menanam jagung. Oh Nah, iya. sehingga nanti di situ terdapat meningkatkan value di situ. Nah, itu kan jadi suatu yang harus kita buat itu seperti usaha tani. Tapi bisa enggak masyarakat kita membaca momentum-momentum itu? Nah, Contoh makanya dari itu dari mahasiswa pertanian ya khususnya sebagai penyuluh gitu kan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi itu harus gencar-gencar melakukan itu. Karena mahasiswa pertanian sekarang itu banyak sekali yang menanam bunga, Mas. Tapi menanam bunga di bank. Oh. Jadi pegawai bank. Iya, paham. Itu mahasiswa pertanian. Enggak, pertanian malah ya yang Mahasiswa yang pertanian ya. harusnya kan ekonomi ya kalau Iya. mau bicara linearitas. Hmm. Nah, itu. Terus gimana? Selain itu ada nggak? Ada lagi nggak? Ya, selain daripada kita mau membuka lahan ya, memang kita mau membuka lahan pertanian itu khususnya di pertanian organik, kita memang fokusnya di situ, dan kita juga memang akan membuat pelatihan secara offline gitu kan, karena kita buatnya secara online karena memang terkendala saat PPKM dan sebagainya ini kan. Ya, otomatis nggak Ya. itu ya, nggak efektif. Nggak efektif ya. Nah, di situ juga kita kemarin buat suatu campaign terkait dengan pertanian, itu diikuti sekitar 4.000 masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, kalau Farm yang buat. ya Devam yang buat. Nah, kalau ini ibaratkan kita memberikan suatu campaign terkait dengan kebijakan pertanian di Indonesia, itu kan bisa menjadi suatu support untuk melakukan aspirasi gitu kan. Ya. Nah, di situ. Ya mungkin juga bisa jadi alat, jadi media untuk mengkritik kebijakan pemerintah Ya, bisa juga itu. Meskipun secara umum HD Farm ini sangat sepakat dengan statementnya Pak Jokowi. Tinggal mungkin yang perlu diperkuat adalah actionnya kayak gimana. Ya. Karena kebanyakan kalau mahasiswa kayak kita ini teorinya kuat tapi actionnya kadang-kadang nggak Ya. bagus, mungkin secara retorika bagus. Hmm. Tapi actionnya ketika di lapangan kontinuitasnya yang Ya, bermasalah. kontinuitasnya ya. Kemudian mungkin komunikasinya dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, akhirnya program yang dicanangkan itu ya sia-sia, nggak ada gunanya kan. Ya. Nah, HD Farm mungkin bisa begitu nanti ke depan. Iya, kita memang mau menggandeng masyarakat juga itu kan. Ya. Terkait dengan bagaimana petani. Memang kalau di HD Farm itu sekarang sudah menggandeng petani-petani gitu Mas, di Batu. Jadi Betul petani stroberi ya. Jadi kita menggait petani-petani di stroberi yang ada di Batu itu untuk kita membranding dari komoditasnya dia. Jadi kita memang harganya itu lebih mahal sedikit gitu kan daripada yang ada di pasaran, karena memang kita juga belinya juga agak mahal gitu kan di petani. Oh, tapi kan brandingnya menang lah ya. Iya, menang brandingnya karena kita ada value-nya di situ. Ya. Nanti siapa lagi yang mau diajak selain strawberry? Selain strawberry kita akan mau ke sayur-sayuran, khususnya di hortikultura dulu kita. Oh, ya soalnya kan komoditas pertanian ini kan nggak cuma buah, sayur kan, Pangan juga. pangan. Apalagi sekarang kayak kemarin saya lihat di Instagram ya, itu di Amerika kayak batang pohon pisang itu kan dijual mahal, Ya. di sini dibuang-buang. Nah, ini mungkin kita bisa manfaat. Iya, bisa itu. Farm itu. Ya, mungkin ada closing statement dulu sebelum kita tutup. Ya, mungkin closing statement-nya terkait dengan petani milenial tadi, khususnya kalau saya kan petani Z gitu kan Mas ibaratnya. Ya. Ya, sayanya ini. Kalau saya masih milenial. Oh, sampean masalahnya masih milenial. 94 kan, kalau 95 ke atas itu baru generasi Si Z. Z. Ya, saya generasi Z. Ya, khususnya petani muda lah, petani muda di Indonesia ini, kalau bukan kita yang menjadi petani, siapa lagi begitu kan? Karena memang lahan kita masih lumayan besar, meskipun dialih fungsikan lahan, tapi masih ada gitu kan potensi dan juga
peluang kita membuat suatu pertanian, karena memang inovasi-inovasi sekarang juga banyak, ada pertanian organik, pertanian hidroponik, ada edible flower, terus kemudian ada microgreen macam-macam gitu lah kan, namanya macam-macam gitu. Sehingga peluang besarnya ya kita harus bisa mengambil bola di situ. Karena memang kalau bicarakan terkait dengan pangan itu setiap manusia mempunyai mulut dan setiap mulut itu butuhkan makan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyuplai makanan di lingkungan lokal sendiri lah, jangan sampai kita mengimpor suatu bahan pokok dari luar negeri gitu, karena kita akan mengkhianati negara kita sendiri gitu. Dan nggak semua petani itu akan jatuh miskin kan? Iya gitu. Nah itu yang harus kita yakinkan, karena orang Indonesia ini kan nggak takut mati, takut lapar Takut lapar ya. Takut lapar. Apalagi nggak punya uang itu kan parnonya luar biasa. Nah itu ada lagi, udah Ya, padahal petani itu ada singkatannya, Mas. apa? Penyangga Tata Negara Indonesia. Ya, agak berat itu. Itu Karena- kalau diartikan kan luas sekali ya. Petani itu nggak anu soalnya, jarang diperhatikan masalahnya di negeri kita. Beda sama Cina pun itu memerhatikan petaninya. Sekelas Cina loh ya, yang masyarakatnya hampir berapa M itu? 2 M. Ya. Makanya kita impor bawang putih kan dari Cina. Iya, bawang putih aja nggak bisa tumbuh di Indonesia. Berarti kan nggak semua bisa tumbuh di Indonesia. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman, karena sudah azan, kita nggak enak juga podcastan sambil azan, dengerin azan ini. Jadi kita kembali lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang mungkin cukup santai ya. Kalau ini agak serius soalnya, karena bahas pertanian dan bahas kebijakan. Nah, terima kasih Mas Harisudin Ya. sudah datang di podcast Cangkir Opini. Mohon maaf kita nggak bisa kasih fee karena Cangkir Opini subscribernya masih 241. Jadi teman-teman yang nonton langsung aja subscribe, nggak usah mikir panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.